Hai, apa kabar? Ya, nggak kerasa udah tanggal 1 Desember lagi aja. Artinya udah mendekati akhir tahun 2021. Dan kayaknya saya tuh belum ada bikin list rekomendasi smartphone X flagship di tahun ini. Dan ya, daripada telat, langsung aja ya. Kita bakal bahas, saya kasih nih 4 rekomendasi handphone X flagship yang masih bisa kalian pakai di tahun 2022 atau tahun berikutnya. Dan langsung aja ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke rekomendasi smartphone pertama, yakni adalah Xperia generasi yang pertama atau Xperia One Mark I. Kalau kalian cari di marketplace, Sony Xperia One saat ini tuh dijual di harga 2,2 sampai 2,5 juta. Padahal waktu awal 2021 pas saya bahas si HP ini harganya tuh masih 6 juta. Dan inilah alasan kenapa HP ini tuh sangat layak buat kalian beli di akhir 2021 karena harganya itu murah banget ya. Sony Xperia One ini ngasih banyak banget kelebihan dan fitur yang nggak bakal kalian dapetin di HP dengan harga yang sama. HP Sony keluaran 2019 ini menggunakan chipset Snapdragon 855 yang menurut saya ini adalah satu chipset yang bisa dibilang terbaik yang pernah dikeluarkan sama Qualcomm. Performa Snapdragon 855 ini masih sangat mumpuni ya buat dipakai main game berat, apalagi kalau hanya sebatas penggunaan harian aja. Keunggulan lain dari HP ini adalah layarnya yang punya resolusi super duper besar di 4K yang bakal kelihatan super tajam dan bikin manjain mata kalian, dan ditambah lagi panel yang digunakan adalah panel OLED dengan kontras warna yang sangat baik. Untuk kamera di sini dia menggunakan 3 buah kamera dengan resolusi kembar di 12 megapiksel yang masing-masing adalah lensa wide, ultra wide, dan telephoto. Hal yang mungkin jadi pertimbangan sebelum beli HP ini adalah, nggak tahu kenapa ya, saat kemarin saya pakai HP ini buat daily, performa kameranya tuh kerasa biasa aja, apalagi kalau dibandingkan dengan Pixel 4 atau iPhone 12 waktu itu. Perlu banyak banget ngeset ini itu sebelum moto dengan Xperia One yang menurut saya jadi ribet dan malah berpotensi kehilangan momen yang mau kita abadikan. Oke, rekomendasi berikutnya adalah Sony Xperia 5 Mark I. Jadi ini adalah adiknya Sony Xperia One Mark I. Dan secara teori harusnya Sony Xperia 5 ini speknya, terus detailnya itu di bawah dari Sony Xperia One. Tapi di pasaran harganya itu malah lebih tinggi. Jadi kalau diurutkan HP Sony kan yang paling tinggi ada Xperia One, terus Xperia 5, dan Xperia 10. Dan nggak tahu kenapa, Sony Xperia 5 ini di pasaran malah saat ini tuh harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Xperia One. Secara spesifikasi ini sih hampir sama ya dengan Xperia One menggunakan Snapdragon 855. Yang membedakan adalah Xperia 5 ini merupakan versi compactnya dari Xperia One dengan ukuran layar yang lebih kecil di 6,1 inch yang bikin enak banget buat dipakainya. Handling dengan satu tangan tuh berasa sangat enak, ditambah dengan rasio 21:9 yang dibawanya. Lalu bedanya lagi, Xperia 5 ini resolusinya cuman Full HD aja. Tapi meskipun begitu, untuk kualitas layar yang digunakan nggak perlu dikhawatirkan lagi dengan panel OLED yang mampu menampilkan warna hitam yang sangat pekat. Lalu untuk performa kamera rasanya nggak banyak berbeda ya dengan Xperia One, yang mana performa kameranya menurut saya agak kurang bersahabat dengan pengguna awam. Karena memaksa kita sebagai user untuk melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum mengambil foto. Untuk penggunaan foto dengan mode point and shoot berasa ya biasa aja hasilnya. Tapi ya balik lagi, ini semua lebih ke arah preferensi dan juga gimana kebiasaan tiap orang dalam mengambil foto. Oke, lanjut. Rekomendasi smartphone yang ketiga adalah LG V50. Dan menurut saya LG V50 ini adalah salah satu smartphone terbaik dari seri V-nya LG yang pernah dibuat sama LG. Jadi kalau kalian cari di marketplace saat ini, LG V50 dijual di sekitar 2,8 sampai 3,1 atau 3,2 juta. Ini mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi yang lain. Karena menurut saya dengan harga yang sedikit lebih mahal di 100 atau 200 ribuan, ini tuh masih sangat layak buat dipertimbangkan karena banyak hal positif yang saya dapat dari si LG V50 ini. Sama dengan kedua HP sebelumnya, HP ini juga keluaran tahun 2019 yang menggunakan chipset Snapdragon 855. Jadi secara performa penggunaan harian masih sangat oke dan terasa smooth banget. Keunggulan utama dari LG V50 ini adalah udah support jaringan 5G yang mungkin nantinya bakal bisa dipakai di jaringan 5G-nya Indonesia. Soalnya kalau saat ini sih masih belum bisa dipakai ya, karena perbedaan band jaringan yang digunakan di Indonesia. Ya berdoa aja lah ya, semoga pengembangan 5G di Indonesia bisa semakin cepat. Yang bikin saya sangat puas dengan LG V50 ini adalah kemampuan perekaman videonya yang super stabil, bahkan untuk resolusi 4K sekalipun.
Hal ini nggak aneh ya, mengingat urusan stabilisasi video, LG itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. LG V50 ini adalah salah satu HP yang sangat enak buat dipakai nikmatin konten multimedia kayak nonton film, terus streaming di YouTube, Netflix gitu. Karena pertama, layarnya udah dengan resolusi 2K dan panelnya OLED, jadi udah pasti bakal manjain mata banget. Kedua, kualitas speaker dari LG V50 ini jempolan banget menurut saya. Stereo speaker dari LG V50 ini menggunakan earpiece speaker sebagai speaker keduanya, namun di-tuning sedemikian rupa sehingga menghasilkan suara yang balance antara speaker utama dengan speaker keduanya. Satu pertimbangan sebelum kalian membeli LG V50 adalah susahnya dapat update software dari perangkat LG. Selain karena LG yang terkenal lambat dalam mengasih update software ke perangkat mereka, sekarang ditambah lagi LG divisi smartphone udah tutup operasional sehingga pemberian update software mungkin akan semakin terhambat. Dari pengalaman saya pakai LG V50 kemarin, ya akhirnya beruntung ya dapat update ke Android 11, tapi itu pun karena perangkat yang saya punya adalah versi Korea, sementara yang versi global setahu saya masih belum dapat update ke Android 11. Lanjut, rekomendasi yang terakhir adalah Google Pixel 3. Ya, jika dibandingkan dengan ketiga smartphone sebelumnya, Google Pixel 3 adalah handphone yang paling tua secara umur. Jadi HP ini tuh keluaran tahun 2018 dan harganya saat ini tuh udah murah banget. Kalian bisa temui HP ini tuh dijual di sekitar 1,9 sampai 2,2 juta rupiah. Untuk chipset yang digunakan itu Snapdragon 845 yang kalau dipakai harian sih masih oke-oke aja. Tapi saya nggak nyobain main game banyak di Pixel 3, jadi nggak bisa konfirmasi apakah performa gamingnya masih oke dipakai di tahun ini atau enggak. Ukuran yang compact 5,5 inch bikin Pixel 3 tuh nyaman banget buat dipakai harian. Dipegang dengan satu tangan tuh nggak ada masalah sama sekali. Seperti yang sebelumnya dan udah selalu saya bilang, HP-HP yang punya ukuran compact tuh selalu bisa bikin saya impress. Dua hal yang jadi keunggulan Pixel 3 saat ini adalah jelas dari kemampuan fotografi atau hasil foto yang luar biasa masih bagus di 2021 dan masih bisa bersaing dengan smartphone keluaran terbaru sekalipun. Secara spek sih emang nggak terlalu gimana-gimana ya, karena cuman punya satu kamera aja dengan resolusi 12 megapiksel. Tapi jangan mandang sebelah mata ya kalau sama Google, kamera sebiji gini tuh bisa ngasilin foto yang bagus-bagus. Keunggulan kedua adalah dari sisi update software. Walaupun jadi yang paling tua di antara smartphone sebelumnya, justru Pixel 3 ini yang dapat update software paling terkini. Jelas, karena Android kan punyanya Google, dan Google Pixel ini udah bisa nikmatin update Android 12 terbaru yang secara look, fitur, dan performa menurut saya ini bagus banget, dengan pengembangan yang masif di antara update versi Android lainnya. Satu kekurangan terbesar dari Google Pixel 3 ini adalah menurut saya agak susah untuk dijadikan HP utama atau kalau kalian adalah tipe yang heavy user, karena ya emang HP ini adalah HP second, jadi otomatis daya tahan baterainya udah pasti turun. Terus kapasitas baterai dari Pixel 3 juga kecil kan, cuman 2900 mAh aja. Jadi ya sehari paling tahan 12 jam aja, dengan screen on time sekitar 2,5 jam aja. Jadi di total itu sehari butuh 2 kali ngecas. Yes, itu dia tadi rekomendasi 4 smartphone X flagship yang harganya saat ini tuh udah di bawah 3 juta dan masih rekomen buat kalian beli di akhir 2021 dan bakal dipakai nanti di tahun 2022. Tapi sebelum beli, kalian make sure dulu tanya ke sellernya, pastikan masalah email karena kan handphone tersebut rata-rata adalah handphone yang nggak dijual resmi di Indonesia, takutnya nanti emailnya malah keblokir. Jadi kalian make sure ke sellernya dan pastikan bahwa mereka akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa nantinya. Dan ya kayak gini aja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan ini pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.